Waalaikumsalam Bu Narmi, ya, ada apa? Ini Bu, saya mau curhat Bu. Iya, mengenai apa? Tentang coaching itu ya Bu. Iya. Saya itu ingin melakukan coaching. Kira-kira untuk menjadi coach yang lebih baik itu apa yang harus saya lakukan Bu? Oke, jadi dalam menjadi seorang coach yang baik, di situ ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai paradigma berpikir ya. Yang pertama fokus pada coaching ya. Itu yang kedua bersikap terbuka, dan yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Yang keempat, bersikap ingin tahu lebih banyak. Jadi kita gali dengan berbagai macam pertanyaan yang berbobot kepada si coach tadinya agar menggali potensi yang ada dalam coach tersebut. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Seperti itu. Terus kompetensi coaching itu apa saja Bu? Oh iya, selain itu juga kita harus memperhatikan kompetensi-kompetensi dalam melakukan coaching juga gitu. Yang pertama kesadaran penuh kesadaran penuh ya. Yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach itu dengan baik, mulai dari A sampai Z itu kita dengarkan dengan baik. Dan yang terakhir melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang seperti saya sampaikan tadi, agar anak itu bisa memunculkan kekuatannya atau potensinya dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Narmi. Oh iya, waalaikumsalam Bu Nurfi. Ada apa? Bu Narmi, repot enggak? Enggak, cuma lihat pekerjaan anak-anak ini loh Bu, lagi ngoreksi. Ada apa ya Bu? Gini loh Bu, saya mau minta waktunya sebentar, soalnya saya mau curhat. Emangnya yang perlu dicurhatkan apa, yang diceritakan? Mau diceritakan apa Bu? Gini loh Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh sering banget merasakan bahwa anak-anak itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketika pelajaran saya, anak-anak itu hanya mengerjakan tugas itu yang mengerjakan hanya 50%. Dari 25 anak itu hanya sekitar 12-13 anak yang mengerjakan tugasnya. Jadi menurut Bu Nurfi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan solusi gitu loh Bu. Gimana caranya agar masalah saya ini teratasi? Menurut Bu Nurfi itu hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Nurfi itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran itu? Kalau menurut saya sih Bu ya, kayaknya itu karena saya itu pembelajarannya terlalu monoton paling ya. Karena kan saya kan akhir-akhir ini memang suka berceramah karena materinya kan tentang kisah Nabi apa, jadi lebih banyak saya aktif daripada anak-anak. Begitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat murid-murid Bu Nurfi itu bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran itu? Kalau menurut saya sih kayaknya pembelajaran yang menarik paling ya Bu, pembelajaran yang menarik, kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa, terus pembelajaran yang menggunakan berbagai macam sumber. Wah, bagus sekali Bu. Saya sependapat dengan Bu Nurfi. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran itu? Kayaknya ya saya harus membuat murid-murid itu belajar sesuai dengan bakat minatnya kali ya Bu ya. Diferensiasi. Lalu menurut Ibu mengenai tugas yang diberikan itu kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu telat dalam pengumpulan tugas-tugas itu? Iya mungkin ya Bu ya, soalnya kan saya itu kan kita kan pakai LKS ya Bu ya, kita kan pakai LKS dan target orang tua itu menyuruh mengharapkan agar kita itu nggak membadirkan LKS itu jadi harus habis makan Bu, sehingga kadang satu kali pertemuan itu banyak sekali tugas yang saya berikan, sehingga anak-anak merasa mungkin terbebani dan bosan. Kalau begitu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Kalau menurut saya sih kayaknya lebih baik saya juga menyelipkan kegiatan-kegiatan seperti game edukasi, sehingga nggak harus pakai LKS Bu.
Adakah sumber belajar selain buku teks itu? Lah ya iya sih Bu, nggak ada sih Bu, selama ini nggak ada Mas. Jadi cuma apa itu tadi? Ya LKS. LKS itu aja ya Bu ya. Iya, iya, iya. Kemudian apa itu? Saya pikir betul sekali Bu Nurfi ya. Saya yakin sekali bila ibu itu menggunakan sumber belajar yang berbagai macam, nah itu pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran ibu. Terus sekarang apa rencana Bu Nurfi untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau rencana saya sih Bu, saya yang pertama akan membuat RDP pembelajaran. Kemudian kemarin kan saya sempat membaca-baca buku bahwa ada kegiatan pembelajaran diferensiasi, sehingga saya ini memeta-metakan bakat dan minat anak-anak, terus kemampuannya, sehingga setelah saya sudah mengelompokkan, saya bisa membuat rencana pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Ya, bagus sekali Bu Nurfi, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ini Terus dari itu apa komitmen Bu Nurfi terhadap rencana ibu ini? saya berkomitmen bahwa saya akan selalu menghadirkan pembelajaran yang bervariasi, kemudian berdiferensiasi, bisa menggunakan YouTube, TikTok, Instagram, seperti itu. Bagus sekali Bu Nurfi, saya sangat mendukung sekali dengan apa itu rencana Bu Nurfi. Ya mudah-mudahan berhasil, semua berjalan lancar sesuai harapan ibu. Amin. Terima kasih ya Bu. Jangan bosan-bosan tak curhati Bu. Iya, sama-sama Bu Nurfi. Silakan dilanjutkan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Apa ini ada kerja, apa? Bu? Ya, ini hanya melihat dan menganalisa saja pekerjaan anak-anak. Kenapa, Bu? Gini loh Bu, saya mau cerita. Kemarin kan saya sudah melakukan kegiatan coaching. Oh iya, terus? Terus Bagaimana? saya juga sudah mempraktekkan Oke. apa yang Bu Eva berikan pada saya, saran yang solusi yang Oke, diberikan pada bagaimana saya. perasaannya pada saat melaksanakan coaching tersebut? Ya, saya sangat senang Bu, tapi ya itu tadi Bu, ada sedikit apa? Saya kurang dalam mempraktekkan pembicaraan, mencari pertanyaan gitu. Oke, nggak Ya. apa-apa. Dalam proses coaching itu setiap orang pasti memiliki sedikit kegagalan, itu wajar gitu ya. Itu awalnya, nanti lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya, nggak apa-apa. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga, oke ya. Selanjutnya kira-kira keterampilan apa yang perlu Bu Narni tingkatkan Ya. di kemudian harinya? Itu tadi Bu, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam hal berbicara Bu. Oh iya. Ya, dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Ya, coaching, ya, terus merangkai kata-kata, pertanyaan. Oke, gitu ya. Semoga saja untuk kedepannya Bu Narni bisa menjadi seorang coach yang handal ya. Pastinya ya Bu Narni ya. Ya. Tetap semangat ya Bu Narni. Ya, terima kasih ya Bu. Ye, atas sama-sama. dukungannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.